Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fadwiani, Rani Fitriani, dan Nadia Suranti Putri ingin mempresentasikan mengenai SPT tahunan wajib pajak badan. SPT tahunan PPh Badan. SPT tahunan PPh Badan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan objek pajak tarif umum, final dan bukan objek pajak, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan pajak terutang, pengkreditan pajak, perhitungan pajak yang masih harus dibayar, pembayaran pajak, serta laporan, daftar, dan pengungkapan dalam lampiran serta lampiran khusus. Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh perhitungan dan penulisan atau pengisian SPT tahunan PPh Badan untuk kasus 6 halaman 28. Yang pertama adalah pencatatan laporan keuangan fiskal. Pencatatan laporan keuangan fiskal diperlukan data dari halaman 29 di mana di situ terdapat laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut kita dapat pindahkan dalam tabel yang menurut akuntansi. Untuk rekonsiliasi fiskal, kita memerlukan data yaitu pada halaman 30 di mana informasi tambahan akan dimasukkan dalam rekonsiliasi fiskal. Kemudian menurut fiskal adalah penjumlahan antara menurut akuntansi ditambah maupun dikurangi dari rekonsiliasi fiskal. Untuk selanjutnya menghitung penyusutan aset tetap berwujud menurut fiskal. Jadi untuk mengisi penyusutan aset tetap berwujud menurut fiskal diperlukan data dari halaman 28 bagian 3 daftar penyusutan aset menurut akuntansi. Jadi untuk penyusutan fiskal dicari dengan biaya perolehan dibagi dengan umur ekonomis fiskal. Untuk penyusutan komersial diambil dari halaman 28 beban penyusutan per tahun. Jadi kita hanya menyalin dari beban penyusutan per tahun. Untuk perbedaan penyusutan dihitung dari penyusutan komersial dikurangi dengan penyusutan fiskal. Untuk akumulasi penyusutan, perhitungannya ada di bawah daftar penyusutan. Di situ sudah saya tuliskan perhitungannya. Terus untuk nilai buku fiskal awal tahun 2014 itu dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan awal 2014. Untuk yang selanjutnya adalah menghitung PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Kita memperhitungkan PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 22 terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita menghitung PPh kurang bayar atau lebih bayar tahun pajak 2014. Bisa dilihat perhitungannya dalam slide ini, dan selanjutnya yaitu mengisi SSP. SSP ini mengambil data dari tambahan informasi halaman 30 di mana di situ tertulis angsuran PPh pasal 25 per bulan yang dilaporkan adalah 4.500.000. Jadi kita mengisi dengan nominal 4.500.000. Selanjutnya pengisian SSP untuk bulan Februari dan Maret masih sama dengan SSP sebelumnya, yaitu PPh pasal 25 senilai 4.500.000 yang diambil dari informasi tambahan halaman 30 di mana tertulis angsuran PPh pasal 25 per bulan yang dilaporkan adalah 4.500.000. Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh perhitungan dan penulisan atau pengisian SPT tahunan PPh Badan untuk kasus 6 halaman 28.
Selanjutnya di sini kita akan melihat tentang SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang dibayarkan oleh PT Terang Elektronik. Nah, hasil perhitungannya kita bisa lihat dari slide sebelumnya. Dan di sampingnya juga adalah merupakan lanjutan dari formulir 1771. Selanjutnya kita akan melihat tentang SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan berdasarkan penghasilan neto komersial dalam negeri. Bisa dilihat dan dicermati masing-masing. Juga terdapat data penyesuaian fiskal positif dari data sebelumnya. Totalnya adalah 1.029.009.000 rupiah. Di sini ada lampiran kedua SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang merupakan penghasilan dari harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar negeri, dan jumlah. Nah, di sini terdapat jumlahnya total adalah 4.285.800.000. Lampiran ketiga berisi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dari kredit pajak dalam negeri. Bisa dilihat bahwa ada PT Jarum dan Bea dan Cukai. Nah, bisa dilihat di sini adalah total dari penghasilan pajak yang dipotong atau dipungut sejumlah Rp51.883.200. Lampiran keempat berisi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu yang berisi bunga deposito setarif PPh terutang adalah Rp4.000.000 dan penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan sebesar Rp1.000.000 dan memiliki total 5 juta. Dan ada juga daftar pemegang saham pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Itu total sejumlah Rp100 juta dan memiliki jumlah modal yang disetor sebanyak 1 miliar. Selanjutnya lampiran kasus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan bisa dilihat dan dicermati. Di situ terdapat jumlah penyusutan fiskal sebesar 95 juta dan jumlah penyusutan komersial sebesar Rp75.200.000 dan memiliki selisih Rp19.800.000. Selanjutnya di sini kita akan melihat lampiran kasus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan transip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah, data ini didapatkan dari slide-slide sebelumnya yang kita tambahkan atau kita gabungkan menjadi satu. Bisa dilihat dan dicermati masing-masing. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.